got so much motherfucking design on right now. Perkenalkan, nama saya Evan Liriung, NIM 2314201110, kelas A6 semester 1. Teori Imogen M. King dalam proses keperawatan. 1. Pengkajian. A. Terjadi selama interaksi antara keperawatan dan pasien atau klien. Perawat membawa pengetahuan khusus dan keterampilan, sedangkan klien membawa pengetahuan tentang diri dan persepsi masalah yang menjadi perhatian untuk interaksi ini. B. Selama pengkajian, perawat mengumpulkan data tentang klien, diantaranya adalah tingkat tumbuh berkembang, pandangan tentang diri sendiri, persepsi, dan merupakan dasar pengumpulan dan interpretasi data terhadap status kesehatan. Pola komunikasi diperlukan untuk memverifikasi kekurangan resepsi untuk interaksi dan transaksi. Terakhir, sosialisasi. 2. Diagnosa keperawatan dibagi menjadi 3. 1. Dibuat setelah melakukan pengkajian. 2. Dibuat sebagai hasil interaksi antara perawat dengan pasien atau klien. Stres merupakan konsep yang penting dalam hubungannya dengan diagnosa keperawatan. 3. Perencanaan dibuat berdasarkan dengan keperawatan. Setelah diagnosa, perencanaan intervensi untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan. Dalam perencanaan, pencapaian tujuan diawali dengan menetapkan tujuan dan membuat keputusan. Merupakan bagian dari interaksi yang transpasi pasien atau klien yang dianjurkan ikut serta dalam pengambilan keputusan, tapi tidak harus bertanggung jawab. 4. Implementasi. Dalam keperawatan melibatkan proses implementasi kegiatan atau aktual untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan itu adalah kelanjutan dari transaksi. 5. Evaluasi. Merupakan gambaran bagian mengenal hasil tujuan yang dicapai. Dalam evaluasi membahas tentang pencapaian tujuan dan keefektifan proses keperawatan tersebut. Konsep utama paradigma keperawatan menurut Imogen M. King. 1. Konsep manusia. King memandang manusia sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan yang memungkinkan benda, energi, dan informasi dengan leluasa mempengaruhinya. Dalam kerangka konsepnya meliputi 3 sistem interaksi yang dinamis. Sebagai individu sebut sebagai sistem personal. Ketika individu ini bersatu dalam kelompok disebut sistem interpersonal. Sistem sosial tercipta ketika kelompok mempunyai ketertarikan dan tujuan yang sama dalam suatu komunitas atau masyarakat. 2. Konsep lingkungan. Menurut King, lingkungan adalah sistem sosial yang ada dalam masyarakat yang paling berinteraksi dengan sistem lainnya secara terbuka. Lingkungan merupakan suatu sistem terbuka yang menunjukkan penukaran masalah, energi, informasi dengan keberadaan manusia. Manusia tersebut akan berinteraksi dengan lingkungan internal dengan penukaran energi yang diatur secara terus-menerus terhadap perubahan lingkungan eksternal. 3. Konsep sehat. King mendefinisikan sehat sebagai pengalaman hidup manusia yang dinamis, yang secara berkelanjutan melakukan penyesuaian terhadap stresor internal dan eksternal, melewati tentang sehat sakit dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk mencapai kehidupan sehari-hari yang maksimal. 4. Konsep keperawatan. King menyampaikan pola intervensi keperawatannya adalah proses interaksi klien dan perawat meliputi komunikasi dan persepsi yang menimbulkan aksi reaksi, dan jika ada gangguan menetapkan tujuan dengan maksud tercapainya suatu persetujuan dan membuat transaksi. Kerangka konsep Imogen M. King dibagi menjadi 3, yaitu sistem sosial, sistem personal, dan sistem interpersonal.
Sistem sosial dibagi menjadi 6. Pertama, organisasi. Kedua, otoritas. Ketiga, kekuasaan. Keempat, pembuatan. Kelima, keputusan. Keenam, status. Sistem interpersonal dibagi menjadi 5. Pertama, interaksi. Kedua, komunikasi. Ketiga, transaksi. Keempat, peran. Kelima, stres. Sistem personal dibagi menjadi 6. Citra tubuh. 2, tum dan bang. 3, diri. 4, persepsi. 5, ruang. 6, waktu. Ketiga sistem tersebut membentuk hubungan personal antara perawat dan pasien atau klien. Hubungan perawat dan pasien atau klien merupakan sarana dalam pemberian asuhan keperawatan di mana proses interpersonal dinamis yang ditampilkan oleh perawat dan pasien atau klien dipengaruhi oleh perilaku satu dengan yang lain. Demikian juga oleh sistem asuhan kesehatan yang berlaku. Tujuan perawat adalah memanfaatkan komunikasi untuk membantu pasien atau klien dalam menciptakan dan mempertahankan adaptasi positif terhadap lingkungan. Sekian pembahasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan.